Selamat pagi rekan peternak unggas, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Jadi di pagi hari ini di kandang Rapi Pam 02, tepatnya di kelompok Julitani, Dusun Jogja, Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin. Nah, di samping saya ini anak-anak siswa dari SMK Negeri 1 STM Hulu. Mereka sudah menjalani praktek beberapa bulan di kelompok Julitani, di pembibitan cabai merah, sekaligus di peternakan ayam kampung, ayam hias yang ada di kelompok Julitani. Jadi nanti ada beberapa sesi pertanyaan dari siswa SMK Negeri 1 STM Hulu tentang ayam kampung ataupun ayam hias. Dipersilakan, nggak apa-apa, silakan dipertanyakan. Jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga subscribe rekan-rekan bermanfaat dan dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Sang Pencipta. Jadi di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 23 Oktober 2021, tepatnya di hari ini juga siswa dari SMK Negeri 1 STM Hulu telah selesai melakukan praktek di kelompok Julitani. Jadi untuk adik-adik, semoga ilmu yang didapat di sini bermanfaat, bisa diterapkan ketika nanti adik-adik itu sudah kembali ke tempat adik masing-masing di sekolah ataupun di rumah. Jadilah anak yang baik, berguna, berbakti kepada orang tua. Manfaatkan masa muda kalian untuk hal-hal yang positif, karena hidup sekali mati sekali. Itu terasa sia-sia ketika kita itu menggunakan waktu kita itu dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi selama praktek di kelompok Julitani sini tentang pembudidayaan cabai merah ataupun pembudidayaan unggas, semoga ilmu yang didapat dari di sini itu bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Jadi mungkin di sesi terakhir ini ada yang kurang jelas dari pembahasan yang sebelumnya, boleh ditanyakan kembali tentang khususnya tentang seputaran ayam KUB yang ada di kelompok Julitani ini di kandang ayam Rapi Pam. Boleh, silakan siapa yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Andi Kemelinta Ginting. Saya sekolah SMK Negeri STM Hulu. Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Harga telur tetas itu berapa, Pak? Nah, jadi di sini di Julitani sini, ini kan ada kita penjualan telur tetas dan telur konsumsi maupun digunakan sebagaimana mestinya. Jadi kalau untuk telur tetas itu beda dengan, penjelasan sedikit ya, telur tetas itu beda dengan telur yang dikonsumsi, karena telur tetas itu dia memakai jantan, diberikan pakan yang sesuai nutrisinya, dan di harga penjualannya per butir itu Rp4.000. Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Boleh yang lain yang ingin bertanya, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Adi Suandri Barus, sekolah SMK Negeri 1 STM Hulu. Saya ingin bertanya sama abang, harga COC berapa, Bang? Oke, DOC itu tadi Adi Barus ya. Harga DOC itu sebelumnya saya jelaskan apa itu DOC. DOC itu adalah deolcik, anak ayam yang baru menetas yang berusia 1 hingga 2 hari. Jadi untuk harga DOC-nya itu per satu ekornya itu 8 sampai 9.000 rupiah. Jadi kalau per kotaknya itu isi 102 ekor di harga 800 sampai 900.000 rupiah. Sudah. Oke. Boleh yang lain ingin bertanya, silakan.
harga DOC-nya 1 bulan, Pak? Oh, kalau harga DOC. Jadi harga DOC itu tadi sudah juga dipertanyakan sama si siapa tadi? Adi ya, Adi. Oke, nggak apa-apa, mungkin kurang jelas. Jadi harga DOC itu 8.000 sampai 9.000 per ekornya. Jadi kalau untuk per kotaknya itu isi 102 ekor itu di harga 800 sampai 900.000. Itu per satu kotaknya, itu satu box DOC itu di harga 8 sampai 900.000 tergantung request biasa dari pembelinya. Ada lagi? Udah, oke. Perkenalkan, nama saya Valentino Sibarus, sekolah di SMK Negeri 1 Hulu. Saya juga ingin bertanya kepada abang, apa aja sih bahan-bahan untuk membuat pakan fermentasi untuk makanan ayam-ayam di sini? Oke, nah jadi rekan-rekan, sebelum masuk ke pembahasan pertanyaan dari Valentino Rossi Barus ya. Nah, namanya sangat menarik, Valentino Rossi Barus. Berarti dulu orang tuanya mungkin sangat mengefans pada Valentino Rossi ya kan. Nah, luar biasa. Oke, tadi pertanyaannya tentang bahan pakan fermentasi ya. Oke, pakan fermentasi. Jadi kita sebagai peternak itu harus cerdas karena kita jangan selalu ketergantungan oleh pakan-pakan yang ada di pabrik. Karena kenapa? Bukan saya mengecilkan instansi, bukan, karena semakin kita pandai mengolah pakan, juga income kita itu semakin bertambah. Karena tujuannya fermentasi itu adalah menekan biaya pakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu. Kalau untuk bahan-bahannya sih biasa itu memang kita tetap menggunakan bahan dari pabrikan seperti konsentratnya atau purnya, ditambah sayur-sayuran yang ada di sekeliling kita. Nah seperti ini, boleh adik-adik lihat itu kan ada sayur-sayuran. Fungsinya yang abang tanam di seputaran kandang ini adalah tujuannya bisa kita gunakan sebagai bahan-bahan untuk pakan ayam yang difermentasi dan lalu diberikan kepada ayam. Oke, Valentino Rossi Barus ya, luar biasa, mantap sekali lah. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah jelas. Oke. Nah rekan-rekan, jadi ini kandang yang kemarin dibuat untuk pembesaran. Jadi digunakan atau ditambah variasi-variasi, tujuannya supaya minimnya tempat itu tidak menjadi penghalang bagi kita yang ingin berwirausaha beternak. Jadi bisa kita tanam sayur-sayuran seperti yang di depan tadi, dan juga bisa kita tata sedemikian rupa. Itu bisa kita untuk barang-barang seperti kalau saya di sini kan ini saya tata untuk arangan telur ataupun kandang anak ayam juga bisa, ataupun bisa juga dari sayur-sayuran yang ditanam memakai polybag ataupun pot gantung. Oke adik-adik yang mau bertanya lagi silakan. Oke. Kenalkan, nama saya John Fernando Tarigan, siswa SMK Negeri 1 STM. Saya ingin bertanya pada abang, berapa sih harga DOC ayam kampung? Oke. John siapa tadi? John Fernando Tarigan. Oke, John Fernando Tarigan. DOC, jadi DOC itu banyak. DOC itu jenisnya ayam kampung ya. Itu semua kalau baru menetas itu walaupun dia ayam hias itu namanya tetap DOC. DOC itu kan day old chick seperti yang saya bahas tadi. Jadi kalau untuk ayam kampung asli yang ada di sekitaran kita ini nama itu ayam kampung asli. Nah itu kelebihannya, kekurangannya itu memang dia masa panennya lebih sedikit lambat. Kalau di sini itu ayam kampung unggul, KUB, ayam ciptaan dari BPTP itu keunggulannya itu memang lebih cepat masa panennya. Di usia 75 hari sampai 85 hari itu sudah bobot 1 kilo. Nah kalau untuk harganya masing-masing yang saya jelaskan tadi itu DOC ayam kampung asli dan DOC KUB itu, kalau ayam kampung asli itu per satu ekornya itu di harga Rp7.000, 7.000 sampai 7.500. Kalau yang ayam kampung unggul tadi
8.000 sampai 9.000 rupiah per satu ekornya. Ada lagi? Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Perkenalkan, nama saya Anis Barus. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Sempulu. Saya ingin bertanya, apa aja sih jenis-jenis vitamin untuk DOC? Oke, Anis Barus ya. Banyak yang di sini marganya Barus. Oke. Vitamin untuk DOC itu banyak. Jadi kalau di sini biasa itu vitaminnya itu menggunakan dari bahan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, temulawak dan rempah-rempah lainnya. Itu kalau yang dari bahan organik yang diproses melalui proses fermentasi lalu diberikan kepada ayam. Nah, kalau untuk yang dari kita instan langsung beri dari toko itu banyak, ada dia Vitacik, Neubro ataupun yang jenis-jenis lainnya, digunakan sesuai dengan dosis dan umur ayam tersebut. Seperti itu. Sudah jelas? Boleh yang lain yang ingin bertanya? Oke, ada lagi? Ada bang, saya Yanti Ginting dari SMK Negeri 1 Sempulu. Itu kira-kira jumlah pendapatan abang dari peternakan ayam kampung itu kira-kira berapa? Nah, jadi Yanti ya. Oke. Sedikit nanti akan saya kupas tentang berapa sih penghasilan dari beternak ayam kampung ini. Jadi bisa menginspirasi bagi adik-adik ke depannya, mungkin bisa berbudidaya untuk usaha sampingan ataupun usaha tetap di kampung adik-adik. Jadi pendapatan sebetulnya ini sedikit interference kepribadian, cuman nggak apa-apa supaya memotivasi adik-adik ke depannya membuka pola pikir adik-adik. Jadi di sini ada tiga yang bisa dijual dari peternakan ayam ini. Kita bisa menjual itu DOC 1, DOC tadi anak ayam yang baru menetas. Yang kedua itu kita bisa menjual telur tetas. Dan yang ketiga kita juga bisa menjual ayam kampung pedaging, juga bisa 4. Kita juga bisa menjual telur ayam kampung untuk dikonsumsi. Jadi kalau untuk sekarang ini ya, ini sebagian lah satu kotak kandang yang akan saya buka kepada adik-adik. Jadi kalau per satu kotak kandang itu diisi populasi dengan 100 ekor betina, itu dia per satu harinya bisa menghasilkan 60 sampai 80 butir. Nah, kita buat rata-ratanya saja. Nah, kalau satu hari per 100 ekor itu bisa menghasilkan telur 70 butir. Di sini harganya satu butir 4.000. Nah, jadi 7 kali 4.000 seperti itu. Nah, kalau untuk anakan itu kan DOC, jadi kita bisa menetaskan telur atau mencetak DOC itu dari telur yang ada di kandang-kandang kita. Jadi bisa kita kutip per 7 hari kita masukkan ke mesin tetas. Jadi kalau mesin tetas yang ada di sini itu kan mesin tetasnya kapasitasnya 1000 butir. Jadi kalau 1000 butir itu bisa per 3 minggu keluar 10 kotak. Nah, 10 kotak 9 kali 10 kotak. Nah, berapa? Ya, itu penghasilannya. Kalau untuk pedagingnya, yang ketiga ini, poinnya ketiga untuk ayam kampung pedaging itu di usia 75 hari. Jadi per 100 ekor sampai masa panen itu menghabiskan pakan 5 sak. 5 sak itu sama dengan 5 karung. Beratnya adalah 250 kilo. Dengan harga kurang lebihnya itu 2,5 juta sampai 2.800.000 pakannya kain bibit. Nah, sisanya nanti kalau untuk harga keuntungan itu sesuai dengan yang ada di pasaran. Sudah jelas? Oke. Boleh yang lain yang ingin bertanya silakan. Perkenalkan, nama saya Anis Barus, SMK Negeri 1 Sempulu. Saya pertama bertanya kepada abang, berapa jenis ayam kampung bang? Oh, oke. Ali Barus bertanya berapa jenis-jenis ayam kampung ya? Ada jenis-jenis ayam kampung itu ada berapa sih? Nah, oke, saya jelaskan. Ayam kampung itu sebetulnya
banyak variasi. Jadi banyak variasi ini karena semua itu olah dari manusia. Silang menyilangkan genetik ke genetik. Yang ada sebetulnya kalau di zaman dulu itu ya ayam kampung. Sekarang ini banyak variasi ayam kampung, itu ada jenisnya. Ayam AK itu ayam kampung asli. Nah, baru KUB ayam kampung unggul balik Bangtan. Kalau satu lagi itu ada ayam Joper, Jowo Super, itu persilangan dari ayam Bangkok dan ayam merah. Baru ayam ulu. Nah, ayam ulu itu persilangan dari ayam pelung dengan ayam petelur. Dan ada ayam sensi, sentul terseleksi. Ada banyak lagi jenis lain-lainnya. Apalagi banyak sekarang peternak-peternak milenial itu menciptakan genetik ayam yang sangat luar biasa. Jelas? Yali? Oke, jelas. Ayo yang lain. Kenalkan, nama saya Dodi Saparus, siswa dari SMK Negeri 1 Istanbul. Saya ingin bertanya kepada Abang, berapa hari telur ayam baru menetas? Oh, oke. Dodi Barus ya? Oke, Dodi Barus. Abang akan menjawab berapa telur ayam itu, berapa hari telur ayam itu bisa menetas. Nah, jadi kalau standarnya itu menggunakan ram indukan, indukan mengeram telurnya itu secara alami itu lebih kurang itu di masa 21 hari telur baru bisa menetas. 21 hari itu sama dengan 3 minggu, berarti 1 bulan kurang 1 minggu. Nah, kalau menggunakan mesin tetas itu biasa lebih cepat 1 hari. Jadi kalau di mesin tetas itu kadang 19 sudah mulai menetas, 20 sudah hampir merata, 21 sudah merata semua menetas. Nah, kalau di indukan itu memang dia kadang sedikit molor, bisa 21 maupun 22 lebih molor dia karena menggunakan alami, mengeram secara alami. Dodi, paham Dodi? Ada lagi? Sudah semua bertanya ya? Ya, sudah semua bertanya. Semoga ilmu-ilmu yang ditanya tadi bisa bermanfaat, bisa berguna bagi adik-adik semua, bisa diterapkan nanti di kampung adik-adik untuk mengisi waktu luang beternak ayam-ayam ataupun budidaya cabai, pembibitan, karena juga di sini sudah dibekali dengan ilmu-ilmu budidaya cabai maupun beternak ayam kampung. Oke, pertanyaan tentang unggas khususnya ayam kampung sudah mungkin sudah paham adik-adik. Jadi kita sekilas ini kita ke pembibitan cabai merah atau budidaya cabai merah. Nanti kita juga bisa di situ juga bisa sharing tentang budidaya cabai merah, pembibitan cabai merah. Baik, jadi rekan-rekan subscriber Rapi Farm, nah ini lokasi pembibitan cabai. Jadi sekilas tentang budidaya cabai merah. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin atau membutuhkan bibit cabai merah, silakan ketik di kolom komentar untuk informasi lebih lanjutnya tentang budidaya cabai merah maupun benih cabai merah. Dan yang di sini ini adalah karya dari adik-adik dari SMK Negeri 1 STN Hulu. Mereka di sini praktek tentang budidaya cabai merah. Nah, ini sudah pada tumbuh, sudah pada kelihatan subur-subur, sangat luar biasa. Jadi mereka di sini memang sangat dibekali ilmu tentang budidaya cabai merah, khususnya tentang pembibitan cabai merah. Nah, baik, jadi rekan-rekan mungkin pembahasannya sampai di sini saja. Jadi jika ada kesalahan kata saya ataupun dari adik-adik, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol abang-abang itu, nah, jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Baik, sekian dulu dari saya.
rapi pam, salam ternak, salam sehat.